matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Mari kita tetap berupaya jernih melihat Indonesia sebagai salah satu tanda cinta kita. Bukan berfokus pada peristiwa tetapi pada masalah. Tidak setiap peristiwa mengandung masalah, setidaknya yang layak kita perbincangkan dalam konteks dan kepentingan publik. Namun setiap peristiwa di ruang publik, apalagi menyangkut kepentingan publik, pasti mengandung dan mengundang masalah. Di situ pentingnya melihat dari sudut lain. Kita omongin bagaimana seandainya kita mempunyai pemimpin yang busuk. Begini kiranya, bagaimana kau tak berjanji, namun bahkan ketika semua di tangan, masih juga janji-janji semata. Memang tidak ada habisnya ngomongin sisi negatif elite politik Indonesia, karena mayoritas memang negatif, dan yang membuat makin negatif karena sebagian rakyat masih saja ada yang percaya bahwa mereka pemimpin yang patut. Dan itu bernama ironi, karena jika kedaulatan rakyat benar ada dan tumbuh, sesungguhnya Indonesia bisa dipastikan negeri yang baldatun thayyibatun warubun ghafur, sejahtera dan adil makmur. Sayangnya tidak. Coba saja bayangkan di negeri ini segala sesuatunya tumbuh subur, seperti dalam nyanyian Gus Plus, bukan lautan hanya kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Semuanya tumbuh subur, termasuk korupsi, kemiskinan dan ketololan berjamaah. Para pemimpinnya tersenyum ramah di billboard sambil menunjuk ke langit seolah Nabi sedang selfie. Pantesan ada yang percaya salah satu di antaranya layak jadi Nabi, tapi katanya ogah karena rendah hati. Cara branding yang sombong dan paling menjijikkan. Gaji mereka memang tidak sampai ratusan juta, tapi tunjangannya, nilai rumah dinas, mobil dinas, biaya ini itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dari mana semua itu? Tentu saja dari APBN yang 80% lebih ternyata dari pajak rakyat. Sumbangan SDA, sumber daya alam, dan penghasilan BUMN, perusahaan negara, kurang dari 20%, itu pun pendapatan dari cukai rokok yang berbahaya dan bikin orang mati mencapai 200-an triliun rupiah. 3 kali lipat lebih besar dari pasokan BUMN. Belum pula layanan gratis kesehatan rakyat ditopang oleh iuran rakyat bernama BPJS. Dari mana angka-angka di atas? Dari data BPS, Biro Pusat Statistik tahun 2024. Dan apa hasilnya? Dalam catatan World Bank, Indonesia negeri termiskin kedua di dunia, 63%, di bawah Zimbabwe yang mencapai 80%. Untuk hal ini BPS punya perhitungan berbeda dan Opung Luhut
seperti biasa langsung nyolot agar cara pengukuran kemiskinan itu diubah. Rakyat bisa apa di tengah sengkarut republik? Elit politik, elit ekonomi begitu berdaya. Entah dengan apa membuat rakyat tak berdaya. Selalu saja hanya keluh kesah atau sengketa. Rakyat jelantah hanya bagai penonton sepak bola, menyaksikan dari pinggir lapangan, tepuk tangan, teriak-teriak, jingkrak-jingkrak tawuran massal. Sesama penonton dengan isi kepala seperti bola. Kemana hasil SDA yang katanya berlimpah? Ada dua kemungkinan. Sebagian besar dikorupsi dan dibagi ke investor luar negeri. Begitu terus sampai kemudian habis SDA kita, dan nasihat salah satu elite mereka, jangan jadi Wahabi lingkungan. Oh ya, di samping untuk dua hal di atas, duitnya juga dibagi ke buzzer dan influencer yang bertugas membuat narasi seperti munculnya istilah Wahabi lingkungan tadi. Makanya dulu ada penguasa yang memberi IUP, izin usaha penambangan, ke ormas agama, biar bila masa muncul persoalan, dalil agama akan menyelesaikan. Sekarang tudingannya bukan kafir lu, tapi Wahabi lu. So dari sisi itu Indonesia memang tidak sedang baik-baik saja, tapi tidak sangat gelap. Indonesia akan terang benderang kalau elite pemimpin sama sekali tidak ada. Maksudnya elit pemimpin yang korup, yang jahat, yang malingan. Karena negeri ini jalan sendiri, autopilot. Keburukannya cuma rakyat mau saja membayari para maling. Karena kalau rakyat setuju bikin referendum, negeri ini diurus oleh aplikasi berbasis AI, selesai persoalan. Wong dengan pemimpin-pemimpin dan follower yang buruk-buruk itu, Indonesia akan tetap jalan. Karena 80% dari pajak rakyat itu juga baru 35% pemegang NPWP. Bayangkan kalau 75% rakyat Indonesia taat membayar pajak. Masih ingat bukan Menteri Perumahan mau bikin 3 juta rumah gratis? Tapi wakil menterinya bilang pembangunan rumah tapak pajaknya dinaikkan. Naikin pajak itu cara termudah pemerintah menghitung anggaran. Di luar cara mudah lainnya, utang luar negeri. Seperti pemimpin periode sebelumnya, karena bukan dia yang nyaur utang, para pemimpin negeri pandai bicara soal visi misi, tapi lupa bahwa visi bukan virtual dan misi bukan algoritma. Mereka mengira APBN itu uang nenek moyang. Mereka nggak ngerti itu hasil keringat rakyat yang kadang tak sempat mandi karena harus kerja lembur demi bisa bayar pajak, yang kelak dipakai beli mobil dinas pejabat pemerintah. Dan hukum, itu seperti sandal jepit, kalau putus tinggal ganti. Tapi anehnya yang ganti selalu yang miskin, yang pejabat tinggal pakai. Itu pun dilakukan dengan sombong dan bergaya. Antara pengetahuan dan kesadaran politik berbeda, bukanlah sesuatu yang tanpa celah untuk rekayasa. Soren Kierkegaard pernah mengatakan bahwa penguasa terburuk bukanlah mereka yang bertindak dalam kebodohan, melainkan mereka yang pura-pura tahu sambil mengabaikan suara hati nurani mereka.
Negeri ini takkan berubah selama yang duduk di kursi kekuasaan lebih sibuk mengatur citra daripada mendengar nurani. Karena sejatinya kehancuran bukan datang dari rakyat yang bodoh, tetapi dari pemimpin yang tidak tahu diri, tapi merasa paling tahu. Makanya daripada itu negeri ini tidak butuh lebih banyak pemimpin, apalagi jika yang ada sebenarnya hanyalah para penipu. Maka mulailah dari mendidik diri sendiri dan tidak gampang percaya pada layar datar. Karena yang paling datar itu bukan layarnya, tapi moral bangsanya. Apalagi jika layar datar itu dipenuhi buzzer, influencer, dan follower yang jika bukan penyebar kebencian, sering bersifat kata-kata yang manipulatif, atau dikasih dogma agama agar rakyat jelantah tidak berani mengkritisi keputusan pemimpin publik. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Haringanku jelang semesta doaku.